Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Amatullah dengan nomor induk mahasiswa 8565233873. Baik, kali ini saya akan melakukan percobaan IPA atau praktikum IPA dengan judul gerak lurus beraturan ya, itu pada modul keempat KP2 ya, tentang gerak lurus beraturan. Baiklah, tujuan dari saya melakukan percobaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana gerak lurus beraturan tadi. Kemudian alat dan bahan yang saya gunakan ada seperti di lampiran nanti akan saya lampirkan, itu katrol ya, katrol kecil. Kemudian ada juga tripod ya sebagai statis dan klaimnya, tripod yang besar ya, tinggi. Kemudian ada juga tali pancing yang saya gunakan sebagai pengganti benang benang kasur tadi untuk menaik dan menurunkan beban tadi. Kemudian beban gantung dan beban tambahan yang saya gunakan dalam bentuk kemasan ya, karena memang agak sulit untuk menimbang barang yang menggunakan gram, jadi saya menggunakan barang yang sudah ada pada kemasan yang sesuai dengan beratnya tadi. 2 buah beban gantung seberat 100 gram. Kemudian beban tambahan yang saya gunakan seberat 34 gram. Itu saja alat dan bahan yang saya gunakan. Kemudian untuk rangkaiannya akan kita lihat gambarnya di lampiran nanti. Kemudian berdasarkan hasil percobaan yang saya dapatkan, saya melakukan 5 kali percobaan, yaitu dengan mengatur antara B ke C tadi dengan ukuran yang berbeda-beda. Saya tidak membuatnya tetap atau statis, misalnya 2 cm 2 cm 2 cm, tidak. Akan tetapi saya melakukannya bebas, itu tidak statis, tidak tetap ya, berubah-ubah. Ada yang jaraknya agak jauh, ada yang agak dekat. Sengaja saya membuatnya untuk menentukan apakah gerak lurus GLB atau gerak lurus beraturan ini akan menghasilkan kecepatan yang konstan atau tetap. Ya, jika kita mengubah jarak dan waktunya tadi. Kemudian dapat saya simpulkan bahwasanya dari 5 kali percobaan tadi, dari 5 percobaan yang saya gunakan dengan jarak B ke C yang berbeda-beda, saya mendapatkan setelah saya hitung gitu kan, saya mendapatkan kecepatan yang dihasilkan dari 5 percobaan tadi. Hanya 3 percobaan yang memiliki kecepatan yang tetap atau konstan, dan 2 percobaan lagi yang saya dapatkan tidak konstan, artinya berbeda dari 3 percobaan tadi. Hal ini dikarenakan menurut saya melakukan percobaan ini karena saya pertama mengukur jarak antara B ke C nya itu berbeda, tidak konstan, artinya tidak stabil gitu, misalnya 2 terus tidak. Akan tetapi sengaja saya mengatur dengan panjang yang berbeda-beda. Kemudian dihasilkan 3 yang sesuai dengan pengertiannya tadi, dari gerak lurus beraturan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah gerak lurus beraturan adalah suatu gerak yang lintasan bendanya itu berupa garis lurus, kemudian kecepatannya tetap ya, artinya untuk setiap waktu dan jarak yang ditempuh sama, itu akan menghasilkan kecepatan yang konstan atau tetap ya. Dimana hal ini hanya berlaku untuk jarak tempuh dan waktu yang waktu tempuhnya itu sama. Artinya sudah disetkan itu sama, jaraknya itu sama. Kemudian sebaliknya juga, jika jarak dan waktunya itu berbeda, maka
hasil kecepatan yang jarak dan waktunya tidak konstan, maka kecepatan benda yang dihasilkan juga akan tidak konstan, akan ada perubahan. Kemudian kendala atau kesulitan saya selama melakukan percobaan ini adalah karena benda yang saya gunakan atau beban yang saya gunakan itu dalam bentuk saset atau dalam bentuk kemasan, sehingga saat melakukan praktik itu ada saya perlu melakukan berkali-kali untuk dapat menghasilkan 5 percobaan yang lumayan hasilnya. Karena karena dalam bentuk kemasan itu saat saya melakukan gerakannya itu agak berhenti di tengah jalan gitu, ada seperti tersangkut gitu, kemudian perlu dorongan lagi atau perlu tarikan atau dorongan untuk mengembalikan jaraknya dari B ke C gitu kan, kita akan menghitung waktu dari. Baiklah, itu saja hasil dari percobaan yang saya lakukan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.